Baik, seperti biasa, Peko kita akan Ya, mulai kajian. siap. Jadi, yang harus kita sadari bersama Bapak Ibu semua, seperti kita dulu ketika kita menjalani jenjang sekolah. Kan awalnya kita yang tidak bisa membaca, lalu kita masuk sekolah, belajar, tujuannya supaya bisa membaca. Yang tadinya Ya, bisa menghitung, maka kita sekolah tujuannya kan bisa menghitung. Nah, sekarang kita lihat manusia sendiri itu pasti harus mengalami jenjang yang namanya peningkatan ya dalam segi ya, hal apapun. Misalnya dulu Pak Eko misalnya pemarah harusnya jadi penyabar. Nah berarti kan ujian-ujian yang Allah berikan atau jenjang pendidikan atau jenjang kehidupan yang kita jalani itu pasti menjadi suatu proses untuk perubahan diri kita. Benar nggak Pak? ya, betul. Makanya ayat yang saya bilang kan Allah tidak akan merubah keadaan sebelum manusia itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya kan pasti ada penggemblengan dari Allah, pembinaan dari Allah, sehingga manusia itu bisa merubah dirinya jadi agar semakin lama dia semakin dekat kepada Allah atau semakin dicintai oleh Allah. Kan kasarnya seperti itu. Maka yang Ya, pertama kita harus mengerti sifat dasar manusia itu apa. Baik, kita mulai sifat dasar manusia itu di surat 21 ayat 37. Silakan. 1 21, siap. ayat 37. 37. Surat Hmm. An-Anbiya, alat ayat 37. Sifat-sifat dasar manusia itu bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Oke, satu hal kita harus sadari bahwa kecenderungan manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Berarti di sini nanti ada pendidikan dari Allah nggak Pak untuk merubah sifat ini? Ada, yaitu Ada. sabar. Makanya jangan kaget kalau nanti ketika kita menjalani suatu proses kehidupan atau jenjang kehidupan itu, kita akan ditingkatkan oleh Allah salah satunya merubah sikap yang tergesa-gesa atau Ya, merubah sikap yang bernafsu itu menjadi lebih tenang. Terus apa kata hmm. Allah? Kala akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Mm-mm. Maka Terus janganlah kamu meminta aku menyegerakan. baik, jadi manusia sifat tergesa-gesa dan Allah akan mendidik kita agar kita sabar di dalam jalani prosesnya. Kan begitu sebenarnya. Iya, Nah, jadi kalau kita sudah mengerti ini ya harusnya oh iya ya. Berarti kalau saya selama ini berpikir punya masalah ingin cepat, 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 itu silakan saja. Cuman ketika itu menjadi hal malah menjadi bermasalah dengan sikap kita kan itu yang salah, Pak. Terus yang iya, kedua, sifat dasar manusia. Surat 70 ayat 19 misalnya. ya. Surat 70. Gitu. Ayat Surat 19. Al-Ma'arij Ma'arij ayat 19. 19. Ini sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, jadi yang kedua apa selain tergesa-gesa, Pak? Suka mengeluh. Nah, Wah, hujan makanya terus, panas gitu ya, Ted ya. ya artinya tuh berarti ada sikap yang juga harus diperbaiki, yaitu sikap mengeluhnya manusia. Benar nggak Ya, Pak? Jadi ya, gesa-gesa terus mengeluh. Makanya kan Allah paksa pendidikan kalau mengeluh, Allah paksa bahwa manusia itu harus bersikap menjadi bersyukur, gitu kan? hmm, Tapi Allah kasih iya, ribu yang bersyukur ditambah. Tapi kalau masih mengeluh terus, Allah akan azab. Artinya kan berarti setiap proses atau perjalanan kehidupan itu Allah akan mendidik kita biar semakin meningkat, meningkat, meningkat kan? iya, Nah, cuman kalau tidak disadari, ini kan akhirnya anggap itu penderitaan, kan begitu kan? betul, ya, Tujuan Allah mendidik kita, memberikan ujian kepada kita itu tidak ada lain agar manusia itu bisa memperbaiki sikapnya menjadi akhlak yang mulia ujung-ujungnya. iya, Ini Pak Eko. ya, siap, Oke. tahu. Terus apa lagi sifat manusia? Ya. 43, 43, 47.
Surat 43 ya Tat ya. ayat 36 sampai akhir 38 kalau nggak salah. Surat Az-Zukhruf ayat 47 surat Muhammad. surat Muhammad 47. Ya, 36 sampai 36. Muhammad surat Muhammad ayat 36. Ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Mm-mm. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah Mm-mm. akan memberikan pahala kepadamu. Baik. Nah, Dan sekarang ya, ya, Tat. jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu. Terus, Ya. Dan tidak dan dia tidak akan meminta hartamu. oke. Oh, Jadi kita lihat terus 37-nya sifat manusia itu apa? sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Hmm. dia akan menampakkan kedengkianmu. Nah, ini kan Oh, sifat-sifat yang memang harus diperbaiki kan, Pak? ya, titik kikir ya, Tat ya. Makanya Allah nyuruh bersedekah. Terus rewardnya apa? 10 kali lipat, 40 kali lipat, 70, 400, 700 kan begitu kan? Hmm, Nah, ya, hal-hal yang begini kan orang tuh sebenarnya harus menyadari ya. Ketika nanti pada satu titik Allah misalnya mengambil harta kita. Nanti pada satu titik Allah misalnya mengurangi kenikmatan kita. Itu kan bukan artinya Allah zolim kepada kita. Maksudnya itu Allah ingin mendidik bahwa sifat-sifat yang selama ini menjadi karakter kita itu memang harus diperbaiki gitu loh. Sekarang hmm, Pak Eko bisa bayangin, kalau misalnya kita di dalam menjalani hidup, misalnya pasangan suami istri, salah satunya nggak ada yang sabar, gimana Pak? ya akan terjadi cekcok terus, Tat. Nah, pasti akan begitu kan? Atau misalnya Iya. pasangan, terus salah satunya tidak ada yang tenang, selalu tergesa-gesa dan khawatir, itu gimana Ah, gitu. yang gak Jadi, harmonis ya, Tat ya. jadi semua itu, ujian-ujian yang terbentuk itu kan dasarnya adalah dari sifat-sifat pembawaan manusia yang masuk di dalam hawa nafsunya kan begitu kan. Iya, Akhirnya memang manusia itu akhirnya dididik Allah untuk meningkatkan derajat nafsunya. Sehingga cara-cara untuk meningkatkan derajat nafsu adalah Allah memberikan suatu ujian. Lalu mekanismenya manusia disuruh menjalani perintah-perintah Allah. Misalnya kayak kita belajar di 7 IPH, ikhlas, iya, sabar, iman, semua kan sebenarnya dilatih agar manusia itu benar-benar memahami benar. Cuman kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa dia itu sedang dibina Allah. Yang ada hanya merasa menderita, merasa kok begini hidup saya. Kan cuman begitu kan, Pak? iya, iya, Sehingga kan salah paham apa yang Allah inginkan untuk mendidik dia dengan apa yang dia inginkan. Kecenderungan manusia bertahan dengan hawa nafsunya, keinginan Allah agar hawa nafsunya bisa semakin meningkat sehingga menjadi manusia yang bijak. Kan begitu Pak akhirnya. iya, betul. Jadi kayak kemarin itu saya sudah bilang bahwa yang namanya ngaji atau apa kegiatan apapun itu, semua orang tuh harus punya tolak ukur. Artinya tuh kalau Pak Eko misalnya, oh, tahun ini saya selalu misalnya anggaplah ya, selalu marah-marah nggak pernah bisa sabar. Hmm, Ya tahun depan tuh hmm, harusnya ada target. Saya harus meningkatkan kesabaran saya. Saya harus hmm. meningkatkan rasa syukur saya. Kan harusnya begitu. Iya, Bukan iya, tahun ini, tahun depan, ke depannya sama saja sikapnya tidak berubah. Ini kan rugi, iya, Pak. betul. Ngerti ya, Pak Eko ya? Iya, Tat. Iya, Semua orang silahkan menjalani kegiatannya masing-masing, ya rutinitasnya masing-masing. Tapi jangan lupa bahwa Allah itu akan selalu mendidik kita, yaitu apa? Salah satunya ya dengan cara menguji untuk merubah akhlak kita. Jadi kayak tadi kan sifat manusia itu apa? Tergesa-gesa, terus kikir, terus suka itu mengeluh. mengeluh, Nah mengeluh. ini bukan hal yang perlu harusnya didiamkan, tapi mulai dirubah, ditingkatkan, sehingga perbaikan-perbaikan sifat itu mulai muncul gitu loh Pak. Iya, hmm, Ujungnya untuk apa? Ya ujung-ujungnya untuk menyadari bahwa hidup kita tuh memang hanya taat kepada Allah. Coba 48 ayat 6 Pak. iya.
Surat Al-Fat ayat 46. 48 ayat 6. Oke, ayat 6. Oke. Ya, 48 ayat 6. Ya, surat Al-Fat ayat 6. Mm-mm. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan Mm-mm. juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Dulu. Jadi ujung-ujungnya kalau kita tidak paham maksud Allah atau tidak kenal dengan Allah, maka ketika Allah memberikan suatu ujian atau sedikit penderitaan kepada manusia, akhirnya ujung-ujungnya apa, Pak? Diazab. Nggak ujung-ujungnya itu berprasangka. Ia berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, kalau sudah gitu kan kacau, Pak. Hmm. Ini Berarti termasuk kalau sifat manusia ya, Tat ya? iya, Berprasangka buruk terhadap Allah. iya, cuman manusia yang apa itu? Yang yang munafik dan musyrik kan? Tapi Iya, iya. loh, tapi kan kenyataannya manusia kan begitu kan. Ketika diberikan suatu nikmat, dia seakan-akan benar bersyukur, tapi ketika diberikan suatu Hmm. dibatasi nikmatnya atau misalnya Allah ingin menguji dengan kesempitan, dia merasa Allah tidak adil dan Allah tidak sesuai dengan apa yang Hmm. dia inginkan. Kan begitu kan, Bang? Kan ini Iya, bahaya iya. sebenarnya. Iya. Jadi kita sering berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah, seakan-akan Allah meninggalkan, seakan-akan Allah tidak mengabulkan, seakan-akan Allah tidak mengerti apa yang kita inginkan. Padahal tujuan Allah membuat kita seperti itu tuh dibuat kesempitan, dibuat kelapangan. Cuman satu, merubah akhlak kita, merubah sikap kita di dalam menjalani kehidupan kan. Hmm. Nah, tinggal orang itu ada yang menyadari, ada yang tidak gitu. Ketika menyadari dia selamat, Allah akan membukakan pembelajarannya. Tapi ketika tidak menyadari, ya wassalam gitu loh, Pak. Iya, iya. Makanya di surat 89 ya, ayat 15-16 silahkan. Ya, surat 89. Mm-mm. Surat Kan? Fajr, Al-Fajr, Mm-mm. ayat 15-16. 15-16. Mm. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Oke, jelas ini Pak. Kan ini Iya. karakternya. Terus, Hmm. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, hmm. maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah kan Iya, itu dia sifat bersikap. manusia gitu ya, Ted ya. Lah makanya Begitu. karena dia tidak menyadari, kan begitu kan? Hmm, Bahwa ujian yang Allah kasih untuk merubah sikap dia atau akhlaknya. Kan kalau manusia tidak diuji dengan hal-hal yang misalnya anggaplah tidak sesuai dengan keinginannya, terus bagaimana nafsunya bisa berubah, bagaimana nafsunya bisa meningkat gitu loh Pak Yo. hmm, Kan jujur aja Pak Eko, saya semua pun yang ada di sini kalau ditanya, inginnya kejadian itu selalu sesuai dengan keinginan kita kan? sesuai. Lah kalau misalnya selalu sesuai, terus bagaimana kita merubah diri kita kan Pak? Hmm, iya, Kalau iya. misalnya Pak Eko punya masalah cepat selesai, yang Hmm, keinginan langsung dikabulkan. Lah kan kacau, terus bagaimana kita bisa mendidik diri kita untuk menjadi sabar, untuk bisa meyakini Allah, atau untuk belajar apa yang Allah maksudkan. Kan semua itu ada proses pembelajaran. Jadi semua ujian itu intinya itu hanya untuk merubah akhlak kita kepada Allah dan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu pasti memberikan apapun mau enak tidak enak itu pasti yang terbaik kan begitu kan Pak? iya. Cuman menuju sana memang ada proses pembelajaran, ada proses sekolahnya. Ya sama saja kayak kita dulu sekolah kan, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Akhirnya masuk sekolah bertahun-tahun, proses pembelajaran, peningkatan kan begitu kan, Pak? Iya, betul. Jadi kehidupan itu pun sama, yaitu kita sekolah di dalam menjalani hidup. Hmm, Cuman kalau orang tidak mengerti pemahaman, tidak mengerti ilmu, seakan-akan bahwa ujian yang sekarang diterima itu merupakan siksaan, penderitaan, kan begitu. iya, iya. Akhirnya salah faham, lalu masuklah ke orang musyrik munafik berprasangka yang bukan-bukan berprasangka buruk Hmm, kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak adil, seakan-akan Allah
tidak sesuai, atau misalnya kejam dan lain. Jadi ini tuh masalah Mm-mm. sebenarnya. Hmm. Makanya orang kan harus mengkaji ilmu ini kan begini Pak. Semakin ngomong, oh iya, berarti sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu bukan Allah tidak baik, bukan itu jadi buruk, tapi memang peningkatan kepada akhlak kita gitu. Nah, tinggal kapan orang itu menyadari kalau misalnya tidak kita pahami dan tidak kita yakini. Kan ujung-ujungnya misalnya Ya. kayak gini, Pak. Banyak orang yang dipenjara kan, awalnya kan Iya, penistaan ya. betul. Tapi kan akhirnya, oh iya ya, ternyata gitu kan. Allah Mm-mm. buat ini tuh maksudnya baik dan lain-lain. Makanya di sini perlu iman tuh kan gitu kan, Pak. Perlu Hmm. keyakinan bahwa apapun nanti yang Allah berikan itu pasti yang baik. Coba surat 3 ayat 145. Ya, surat 3 Al-Imran ya, ayat ayat 145. 125, 45. 45. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Baik. Ingat ya, kata kuncinya adalah apapun yang terjadi, ini rumus mutlaknya ya, yang Ya, terjadi menimpa kita apapun itu harus semua diizinkan Allah. Ujian, penderitaan, ya, kesenangan, semua harus melewati fase izin Allah. Makanya Allah. kita kok disuruh konsen ke sana kan Pak nanti. Mm-mm. Bukan Hmm. konsen pada kejadian, warna jenis kejadian apapun, tapi konsentrasilah bahwa ini Allah sudah izinkan agar Hmm. pola berpikirnya mulai berubah gitu kan Pak. Iya, iya. Oh, Terus, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. nah berarti munculnya ujian sama selesainya ujian, dua-duanya dengan izin Allah kan Pak. Ya, Tujuan Allah tadi saya jelaskan ya bahwa Allah hanya ingin membuat kita lebih baik, iya, betul. ya kan? Terus, Mm-mm. Barang siapa menghendaki pahala dunia, mm-mm, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. kalau cuma ingin cari dunia, silahkan. Allah juga kasih dan Mm. Allah biarkan itu semua karena Allah Maha Adil. Terus, Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, mm-mm, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. jadi tetap kita diberikan pilihan, silahkan. Terus, Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. kan ujung-ujungnya tetap dari manusia yang suka mengeluh dipaksa Allah untuk bersyukur kan Pak? Iya, iya. Hmm. Kan tetap pendidikan lagi kan? Oke, Iya. coba 146-nya lanjut. Oh, 146-nya. Mm-mm. Surat Tadi 3 surat berapa? 146. Surat 3, 146 ya, Ted? Ya, 146. Tadi Iya. 145 coba. Iya. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Oke, terus. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di Nah, ini jalan yang Allah. diuji kan? Yang diuji Allah Hmm. untuk meningkatkan itu kan? Terus, Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. kenapa? Nah, ini penting, Pak. Terus, Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. berarti sebenarnya yang namanya penderitaan yang selama ini kita jalani, sebenarnya adalah pintu agar kita dicintai oleh Allah kan? Iya, Tapi pertanyaan saya, banyak nggak orang menyadari ketika diuji dengan anggaplah kesempitan, dengan kekurangan. Banyak nggak orang tuh menyadari bahwa ini adalah salah satu jalan Allah untuk mencintai dirinya. jarang yang sadar kayak gitu tuh. Iya, makanya kita perlu memahami, perlu mengkaji itu kan begini kan, Pak. Iya, Jangan-jangan betul. selama ini pokoknya kalau yang nggak sesuai dengan keinginannya kan begitu kan? Iya. Dia merasa protes, dia merasa hidupnya begini, kok begini hidupnya. Nah itu kan nggak ngerti berarti kan? Mm-mm. Padahal salah satu cara Allah ingin mencintai hambanya, Allah uji lewat suatu ujian, cobaan, sehingga hambanya itu benar-benar anggaplah seakan-akan ya, seakan-akan menderita. Tapi ketika hambanya tetap bertakwa, tetap bersyukur kepada Allah, kan ternyata Allah mencintai. Iya.
Kalau Bapak Ibu misalnya diuji, dikasih kekayaan, itu nggak usah latihan gitu loh Pak. Nggak usah berubah dirinya. Iya. Tapi ketika diuji dengan sesuatu yang sebaliknya, nah Allah tuh cuma ingin mengetahui dia tetap nggak berprasangka baik atau yakin tetap kepada Allah, yakin bahwa Allah tetap maha baik, tidak akan menzolimi dirinya, dan dia tetap bersyukur, dan dia tetap misalnya beriman, yakin bahwa apapun itu tetap yang terbaik dari Allah. Nah, yang Allah tunggu kan sifat itu aja kan Pak. Iya, betul. Nah, Hmm. makanya ayo sekarang tinggal Bapak Ibu mau merubah dirinya atau tidak. Kalau keadaan ketetapan kan memang kita tidak bisa perbaiki kan Pak. Memang Iya, begitu kan yang terjadi kan. betul. Pak Eko mau protes mau enggak yang namanya ketetapan ya memang ketetapan yang terjadi begitu gitu mau apa Hmm. gitu. Iya, Makanya tadi di surat 145 kan jelas bahwa ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Berarti nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat juga. iya, Berarti suka tidak suka Pak Eko harus menjalani meskipun sifat dasar manusia tergesa-gesa gitu loh Pak. iya. Hmm. Seperti Iya, ini. iya, 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 iya. Jadi Berarti semua intinya anu ya, Tat ya. Kita tetap harus sabar, bersyukur gitu ya. ya Apapun. karena sebenarnya semua harus melalui proses sekolah itu kayak Pak Eko kan sekolah kan nggak mungkin langsung kelas 6 kan Pak. Iya. Hmm. Berarti semua harus melalui proses ujian itu gitu loh. Mau terima mau enggak. Dan tujuan Allah memberikan ujian-ujian itu kan hanya untuk supaya orang itu benar-benar ya yakin kepada Allah dan memang mengenal sifat Allah seperti apa. Makanya terakhirnya goalnya Allah mencintai orang-orang yang sabar atau yang mengikuti perintahnya. Padahal pertanyaan saya Pak, kalau kita sudah dicintai Allah, kira-kira dunia dan isinya dikasih nggak tuh? Kasih, Tat. Ya sudah kan kita pun nyari itu kan. Iya. Iya kalau nyari itu tinggal mau pakai jalur mana. Kalau ingin aman, ya jalurnya harus benar-benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Cuman manusia itu kan untuk menjalani proses itunya kan agak berat. Dan berat itu kan karena hawa nafsunya saja. Iya. Jadi harusnya apapun yang Allah kasih kan tetap baik, Pak. Hmm. Iya. Kadang manusia tuh tahu baiknya tuh telat di akhir kan, Pak. Iya. Tapi Ya itu karena sifat manusia bukan, Tat? Tahu di akhir itu sifat manusia kan? iya, cuman kan itu bagi yang belum paham kan. Tapi kan yang sudah Iya. sekarang kayak gini pendidikan kajian gini kan, oh iya ya, berarti Allah melakukan apapun tuh memang ya memang baik kok nggak ada namanya maha baik kok. Hmm, hmm. Maksud saya tuh masa selalu mengetahui di akhir gitu loh Pak. Iya. Minimal dari di awal pas di awal diuji itu kita udah ngerti oh pasti ini baik lah. Tapi kan berat ya memang berat tapi pasti baik. Ayo Pak Eko pilih mana? Berat tapi hasilnya baik atau ringan tidak baik? Jangan bilang ringan baik ya. Iya, berat baik hasilnya. Ya karena sesuatu yang berat itu pasti ujung-ujungnya Allah akan memberikan pun sesuatu yang baik gitu loh. Kan sabar Hmm. itu berat, ikhlas itu berat. Tapi kan ujung-ujungnya kalau kita tahu hasilnya baik, ya masalahnya apa? Tinggal kita menjalani merubah sikap kita aja kan. Hmm. Gitu. Kadang-kadang manusia nggak sadar pembelajarannya apa ini yang diberikan Allah gitu, Tat. Ya karena dia konsentrasinya hanya ingin secepatnya mewujudkan hawa nafsunya saja kan. Menyelesaikan masalahnya. Iya kan ingin secepatnya tuh menyesuaikan dengan keinginannya biar nafsunya Iya. enak, nyaman kan begitu kan. Iya. Hmm. Makanya akhirnya dia tidak mendapatkan pembelajaran karena memang fokus dia bukan mencari pembelajaran. Fokus dia hanya pokoknya tujuan nafsunya tercapai secepatnya. Maka di situ sumber masalahnya tuh di situ sebenarnya. Gitu. Iya. Siap. Jelas ini, Pak Eko? Iya, Tat. Terima kasih pagi Ya, ini oke. Jadi ilmunya luar kesimpulannya, biasa. ya, Iya. jadi kesimpulannya ingat sifat-sifat dasar manusia itu tadi ya tergesa-gesa, mengeluh, gitu Kalau kan? pikir Dan tinggi. nah kikir, nah itu tuh ternyata memang akan ada proses dari Allah. Allah akan proses untuk merubah sifat-sifat itu. Cara yang paling cepat adalah Allah memberikan suatu ujian agar proses itu secepatnya bisa berubah. Baik, Ya, ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih, Tat. Ya. Baik, kalau sudah jelas, terima kasih. Nanti tinggal dengarkan rekamannya yang bagi yang telat atau Siap. yang hadir.
Mari kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.